guru, para santri di sini. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Wahri Yasin juga Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingat sama-sama kita hormati, sama-sama kita taati Direktur Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebajombang, Ibu Nyai Hajah Nurtaniyah Rahman MPD, yang sama-sama kita taati Ibu Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Qaidah Hasyim Sebajombang, Ibu Nyai Hajah Beranda Maksumah Faruq, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah beserta jajaran pimpinan unit, yang saya hormati para asatidz dan ustadzah Dewan Guru Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah, yang saya cintai anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi santri Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang. Biasanya itu yang ramai itu yang cowok apa yang perempuan? Tapi ternyata hari ini yang ramai yang sebelah sana. Yang di sini tenang, bagaimana di sini saya anak-anak kadang jadi ribut ambil jasa. Sudah kebagian semua jajannya. Nanti kalau ada yang kurang silakan lapor ke Pak Bodi, atau nanti kalau pulang mampir di toko-toko itu ada, tapi bawa uang sendiri. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini insya Allah saya tidak lama-lama, karena saya tadi sudah enjoy sekali duduk di sebelah sana, maka harus pindah sebelah sini, karena di sebelah sini ternyata lebih panas dibanding sebelah sana. Soalnya di pasti lagi berolok. Nggak apa-apa, santai dong. Nanti kalau 5 menit masih panas, saya tak turun dulu ambil kipas sendiri. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, para bapak ibu guru, bukan kalau hormati para santri, para siswa, para siswi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi menjelang siang ini atas takdir Allah kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka Dzikra Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini menjadi satu majelis yang diberkahi oleh Allah, menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Nah ini kalau kipasnya ngadep sini bisa lama. Cuma kalau selesai sekarang ya harus hari. Nah, semua itu ada akhirnya. Karena manusia itu punya keterbatasan atau yang disebut dengan limitasi. Jadi ada limitnya. Sampai di pondok juga ada limitnya. Tidak mungkin yang senangnya alia di pondok sampai kapan seumur hidup. Tidak mungkin. Ya, kecuali kalau ditakdir wafat di pondok, nah itu berarti seumur hidup.
Amin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pada siang hari ini beliau sebagai sosok abd yang disebut oleh Allah di dalam awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka kita peringati Isra Mi'rajnya ini. Pertanyaan besarnya, kalau Ustaz kok ini ya apa? Apa sih hikmahnya? Apa sih untungnya kita memperingati Isra Mi'raj? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat jajan dari panitia. Gini. Sebagai seorang mukmin yang baik, seharusnya bisa mengambil satu pelajaran apa yang disebut dengan hikmah itu dalam setiap peringatan apapun. Terlebih lagi peringatan itu adalah peringatan yang berkaitan dengan suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa kita ini memperingati ini tujuannya agar kita ini menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita ini bisa mengupgrade ketakwaan kita, agar kita ini bisa mengupgrade keilmuan kita, sehingga yang kemarin mungkin masih males-malesan ini bisa terupgrade sehingga malesnya dikurangi sedikit demi sedikit. Yang mas-masnya yang biasanya di rumah waktunya lebih banyak untuk game online, nah ini mulai berkurang. Karena yang kecanduan main game online itu nyandu, itu terus gitu kan. Akhirnya akan malas belajar, akhirnya menunda-nunda waktu sholat dan seterusnya. Sehingga kita ini harus bisa mengambil hikmah. Terus hikmah itu apa? Ayo, mungkin dari siswa-siswi ada yang bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, saya kasih hadiah. Benar dari saya. Angkat tangan. Angkat kaki, ya Pak, sampai belum selesai. Angkat tangan aja. Kalau angkat kaki sampai boleh. Siapa yang mau jawab? Hikmah itu apa ya? Karena kan sering ya mendengar kata hikmah ya. Nah, silakan. Nih, kasih nih. Mbak Elsie, kasih nih. Nah. Tolong yang lain dengarkan. Kelas berapa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Fauzia dari kelas 12 IPS. Hikmah adalah harta orang mukmin yang hilang. Hikmah adalah harta orang mukmin yang Hilang. Oke, dalam satu sudut pandang atau satu perspektif bisa itu. Nanti hadiahnya diambil di. Nah, ini benar nih. Nanti tapi nggak sekarang. Mas saya sekarang nggak siap. Oke. Hadiahnya ini kan janji adalah utang. Nggak apa-apa. Memang ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dikatakan bahwa hikmah itu adalah harta orang mukmin yang hilang. Sehingga dimanapun dia, ini sesungguhnya adalah satu petanda kita bisa memetik setiap hikmah dari apa yang ada di hadapan kita. Apalagi jelas-jelas peringatan Isra. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Pertama, berangkat dari ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman di ayat 269 itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha'u. Allah itu memberi hikmah kepada orang
Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali para ulul albab, orang yang bisa mengambil intisari dari sesuatu. Saya tidak masuk ke penafsiran hikmah karena ini nanti luas. Saya beri ilustrasi begini. Ini tolong didengarkan. Kita ini kan sering mendengar kata-kata hikmah, tapi kan tak paham hikmah itu orang-orang curhat nangis, jawabannya singkat. Ini sabar, ada hikmahnya. Cara curhat hikmah dulu. Jadi mesti begitu. Nah hikmah itu apa? Gini. Ada satu gambar. Saya pernah baca dari sebuah buku. Yang di buku itu digambarkan begini. Ada kisah seorang raja. Yang raja itu kekuasaannya itu luar biasa, termasuk kekayaannya. Ya. Raja itu punya satu kekurangan. Apa itu? Mata beliau yang sebelah kiri itu sejak bawaan, sejak lahir itu tidak bisa melek. Jadi satu, matanya hanya satu yang bisa melihat. Karena satunya tertutup. Nah akhirnya raja itu membuat satu sayembara. Saya sampai gambar ya Pak Ibu. Bebas ya, ini masih mengantar, ini belum masuk materi. Karena materi kita nanti, kita akan mencoba untuk mengkaitkan terkait Isra Mi'raj, terkait Sya'ban dan Ramadan untuk menumbuhkan, membangun generasi muda Islam yang berdasarkan keteladanan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Itu materinya. Ini sebelum masuk materi. Jadi raja itu kemudian membuat satu sayembara. Kata raja itu begini, karena dia ini ingin dikenal oleh rakyatnya, ingin dikenal oleh semua orang, dia ingin di pintu gerbang masuk di kerajaannya itu ada foto raja yang terpampang dengan besar. Akhirnya raja bikin sayembara. Barang siapa yang bisa melukis aku, lalu kemudian saya senang dengan lukisan itu, maka akan kalau dibaca lukisannya akan saya beri hadiah yang luar biasa. Tapi sebaliknya kalau saya tidak puas dengan hasil lukisan itu, maka akan saya beri hukuman. Karena hadiahnya besar sehingga banyak orang-orang yang ingin menguji nantinya. Ini jangan-jangan saya dapat hadiahnya. Akhirnya datanglah seorang pelukis pertama daftar kepada raja. Raja, saya ingin menggambar paduka raja. Oke, silakan, aku digambar raja. Sudah jadi, gambar ukuran besar, banner tertutup semua. Kalau ini kan satu banner ada tulisannya. Foto saya ini, tidak tahu kenapa pakai kopel aku. Itu saya agak keren nih. Kayak dari pengawas, pakai pengawas-awas. Nah. Tapi untungnya saya di sini, tidak dikabulkan di sana. Saya akhirnya pelukis pertama ini berhasil melukis raja dengan jujur. Artinya apa? Raja itu digambar dengan mata sebelah yang tertutup. Padahal gambarnya benarnya besar. Oh, raja melihat itu tersinggung. Nah ini rekornya. Disampaikan sesuai kenyataan, tapi ternyata tersinggung. Ternyata ini juga kita ini kadang-kadang sering begitu. Kita ini diingatkan sesuai kenyataan kesalahan kita, tapi kadang kita juga tersinggung. Karena manusia itu fitrahnya itu baik. Jadi kalau ada orang yang tidak begitu baik, tidak disiplin, kalau diingatkan, sampai kok tidak disiplin, dalam hati itu tidak enak. Padahal faktanya juga disiplin. Padahal mestinya kan begini. Iya ya, saya diingatkan berusaha lebih baik. Itu orang yang bisa ambil hikmah. Nah, saya lakukan. Karena raja tidak senang dengan hasil lukisan itu. Akhirnya orang itu mendapatkan hukuman. Orang-orang akhirnya melihat dari peristiwa pertama tadi, datanglah pelukis yang kedua. Wahai raja, saya ingin melukis baginda raja. Kata pelukis kedua begini, kalau tadi pelukis pertama melukis dalam kondisi raja itu buta sebelah, tidak bisa melihat, saya akan melukis raja itu dengan mata yang utuh bisa melihat. Dilukis raja dengan mata yang utuh.
Jadi diserahkan. Raja sudah jadi. Apa kata raja? Marah raja itu. Kenapa? Karena tidak sesuai fakta. Loh, saya ini buta sebenar kok digambarkan untuk terus dapat dari mana itu katanya. Wah, akhirnya marah. Dibilang, jadilah hukuman bagi pelukis yang kedua. Pelukis pertama jujur. Pelukis yang kedua tidak jujur. Datanglah pelukis yang ketiga. Inilah nanti orang yang disebut jujur sekaligus bijak. Kenapa? Karena dia mampu mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami oleh saudaranya sebelumnya. Datang pelukis ketiga. Kalau pelukis pertama kesalahannya ada pada raja digambar secara real, bagaimana kenyataan matanya tidak setuju raja. Yang kedua dusta. Maka yang ketiga ini mencari informasi. Kalau orang mengambil hikmah itu gitu. Raja ini sarjana itu hobinya apa? Nah kok pas ketemu ternyata raja itu hobinya berburu binatang. Akhirnya pelukis ketiga ini mengambil satu hikmah pelajaran yang kemudian itu menjadi satu kebijakan, satu kebijaksanaan dari pelukis ketiga ini. Akhirnya dia datang kepada raja dengan membawa senapan. Diberikanlah senapan itu kepada raja. Raja bertanya, untuk apa senapan itu? Saya mendengar ketika raja itu hobinya berburu binatang di rumah. Saya ingin raja berpose dengan menggunakan senapan ini. Nanti akan saya lukis dengan lukisan terbaik. Akhirnya raja berpose. Dia ini sebenarnya menembakkan orang sisi. Nah orang baik langsung meripati untung mulai ada yang tak itis apa? Gak situ nembaknya. Jadi proses. Akhirnya disitulah digambarlah maka raja puas dengan lukisan itu, dengan pose yang dibawa, tembak senapan yang bentuk itulah orang yang bisa mengambil hikmah. Jadi kalau kita melakukan peringatan semacam ini, maka kita harus bisa mengambil intisari. Lalu diterapkan dengan konteks kita. Saya sebagai santri, saya sebagai murid, saya sebagai siswa. Selama ini saya bagaimana? Apa yang kurang? Jadi sampai umur ceramah di Indonesia itu masalah. Wis tahu ini dia, wis tahu bukan itu. Itu berarti tidak bisa mengambil hikmah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kipasnya sudah menghadap ke sini. Cuman insya Allah saya tidak lama-lama. Karena biasanya kalau ngaji di mana-mana itu ada misalnya. Ini ternyata tidak ada misalnya. Oh, cari panitia. Ini jadi wes gak undang mana itu nggak bisa rewel. Nah, meja itu untuk apa? Untuk aksesoris. Kita lanjutkan. Lalu, kita lanjutkan. Ya, kayak bosok sindiran, bosok terus ya. Karena saya hari ini puasa, karena menyiapkan untuk isi acara ini. Kalau saya puasa, misinya hanya turun 7 menit selesai. Kita nih, sebenarnya ambis. Sebenarnya kurang doa apa itu? Tidak ada yang bisa sampai hujan. Itu apa-apa. Saya berikan. Baik. Jadi pertama, saya mengajak kepada hadirin dan hadirin semuanya, khususnya para anak-anak khususnya siswi MTS dan juga madrasah aliyah, agar kita ini bisa memetik hikmah dari segala sesuatu termasuk yang kita perlu pada hari ini, yaitu peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Sekarang saya mau masuk materi. Nanti harus serius. Yang makan jajan belum dilanjutkan. Kalau yang jajannya sudah habis, apa ini? Ternyata kata Pak Dedia sudah pas itu ini. Tidak berlebihan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Setelah Amul Huzn,
atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah beliau ditinggal oleh pamannya beliau, ditinggal oleh istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra. Kemudian pada tahun 10 kenabian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diundang oleh Allah untuk diisrakan sekaligus dimi'rajkan. Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa tapi bergandengan. Yang ada di dalam surah Al-Isra itu adalah penjelasan tentang Isra-nya saja. Nah, Mi'rajnya ada di mana? Mi'rajnya menurut mayoritas ulama itu dijelaskan tapi tidak secara eksplisit. Itu ada di dalam surah An-Najm. Nanti silahkan dibaca. Ya, mulai dari awal wanita cerita wanita awal dan seterusnya itu sampai kemudian Rasulullah maka datal fu'ad maro'an. Maka datal fu'ad maro'an itu peristiwa Mi'raj itu sangat luar biasa, sangat menakjubkan yang Rasulullah tidak pernah mengalami peristiwa itu sebelumnya, sehingga ayat menggambarkan maka datal fu'ad maro'an. Itu kalau bahasa sekarang begini, maka datal fu'ad maro'an itu kita ini melihat sesuatu kecenderungan sampai ini piau teman-teman. Nanti itu kayak mendustakan, tidak mendustakan apa yang dilihat. Itu saking luar biasanya peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra juga luar biasa. Ya. Dan di peristiwa Mi'raj inilah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Saya ulangi, harus ada 5 waktunya. Karena banyak orang yang salah paham, dikira sholat itu baru diperintahkan ketika Mi'raj. Padahal Mi'raj itu revisi 5 waktu itu ketika Mi'raj. Apakah sebelumnya Rasulullah sudah sholat? Sudah sholat, tapi 2 waktu. Itulah yang disebutkan dalam surah Hud. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Jadi Rasulullah itu selama periode Mekah sejak awal turunnya wahyu oleh Allah sudah diperintah sholat. Ini menjauh orang lalu, orang bapak ibu guru di masyarakat kita ini banyak yang salah paham. Logikanya sederhana begini. Pertama, surah Al-Alaq itu Makkiyah, turun periode Qablal Hijrah. Yang pertama turun 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Lalu lanjutannya ada ayat Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menghalang-halangi, yang melarang seorang hamba ketika hamba itu sholat? Ayat ini Makkiyah. Lah kalau difahami hanya terkait setelah Mi'raj, berarti 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi, masa tidak sholat? Padahal sholat itu tiangnya ada. Ini kan banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan bahwa memang sudah sholat, cuma hanya 2 waktu. Nah, revisi itu ketika peristiwa Mi'raj, yang itu hadisnya panjang sekali karena hadis Bukhari itu ketemu Nabi Musa, balik lagi, Nabi Musa turun lagi, balik lagi, kan begitu. Itu dulu ada pertanyaan, kenapa kok disentil kayak begitu? Padahal Allah seharusnya, Allah memang sudah tahu kalau memang kemampuan kita sebagai umat Rasulullah itu ya 5 waktu itu. Tapi karena belas kasihan Allah, 5 waktu tapi nilainya seperti 50. Lalu Rasulullah dipanggil lagi, naik lagi. Itu ada satu hikmah yang luar biasa kata para ulama. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bertemu lagi dan berkali-kali bertemu dengan kekasihnya yaitu Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini terkait dengan perintah sholat. Jadi peristiwa di bulan Rajab ini walaupun ada ikhtilaf, tapi mayoritas ulama mengatakan ini terjadi di malam 27 Rajab. Itu yang disebut peristiwa dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah setelah itu, saya masuk ke bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, berarti Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, lalu tahun keduanya pas bulan Sya'ban itu ada peristiwa besar juga. Apa itu? Perpindahan arah kiblat. Di TikTok atau di medsos itu banyak sekali bahwa di sana dikatakan kiblat umat Islam itu pertama itu di Baitul, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ini saya mau cerita sedikit terkait dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Makkah, Rasulullah itu memang posisi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi beliau senang mengambil posisi itu di sebelah selatannya Ka'bah. Karena kalau beliau mengambil posisi selatannya Ka'bah itu menghadap kedua kiblat sekaligus, yaitu Baitul Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Karena Ka'bah itu adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Nah Ka'bah itu Nabi Ibrahim menetapkan sebagai kiblat, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ismail. Yang Ismail itu adalah kakek moyangnya Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis oleh Nabi Ibrahim juga dijadikan sebagai kiblat, lalu yang mengelola Baitul Maqdis itu Nabi Ishak, yaitu adik dari Nabi Ismail alaihi salam. Tapi Rasulullah ini karena lahir di Mekah, walaupun kemudian belum terusir hijrah ke Madinah, beliau ini ketika masuk ke Madinah, maka Madinah itu kan posisinya di sebelah utaranya Mekah, di atas. Tidak bisa ketika ngadep seperti ketika di Makkah. Maka kalau menghadap ke Baitul Maqdis, maka otomatis akan membelakangi Ka'bah. Inilah yang kemudian selama 16 bulan atau 17 bulan ini Rasulullah galau, tapi tetap dilaksanakan perintah itu menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Nah ketika di Madinah itu kan penduduk Madinah itu heterogen, ya, yang paganisme juga ada, cuma tidak sebanyak di Mekah. Tapi di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani sudah ada. Makanya Rasulullah itu mempersatukan dengan yang namanya Mitsaq al-Madinah, yang Madinah. Nah, ketika Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, orang-orang Ahlul Kitab, al-Yahud wal Nasara itu merasa bahwa, lah iya, Muhammad itu tidak foto dengan nenek moyang kita menghadapnya ke Baitul Maqdis. Sehingga akhirnya ada dari mereka yang kemudian memang mengikuti Rasulullah karena menerima Islam, tapi ada juga yang mengikuti itu karena keterpaksaan. Inilah yang kemudian menjadi satu tes keimanan. Ketika Rasulullah sholat di sebuah masjid, yang kemudian masjid itu disebut dengan Masjid Al-Qiblatain. Ketika sholat baru dapat 2 rakaat. Wakilah ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Yang jelas sholat yang 4 rakaat yang masih terang, masih ada matahari, bukan sholat isya. Akhirnya 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itulah kemudian Rasulullah berbalik arah 180 derajat menghadap ke Ka'bah. Lalu menghadap ke Ka'bah ini sebagai ujian keimanan bagi orang-orang yang tidak serius imannya. Kenapa? Karena Ka'bah ini terkait dengan identitas Muslim. Bukan? Nah nanti apa kita ya dengan identitas ini, bahwa Ka'bah itu disebut Baitullah, bagaimana hati kita itu
terpusat di sana, itulah yang akan membentuk bagaimana kita membangun generasi muda yang berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini agak serius ini Bapak Ibu. Jadi ada peristiwa perpindahan arah kiblat. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ada kaitannya. Raja ada Mi'raj, perintah sholat 5 waktu. Sya'ban, tes keimanan tadi itu dari Baitul Maqdis dihadapkan ke Ka'bah. Masuk bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Maka kalau orang sholatnya benar, Quran betul-betul bisa menjadi hudan. Karena yang bisa memfungsikan sebagai hudan itu orang-orang yang takwanya baik, hudan lil muttaqin. Nah, sekarang saya kembali ke urusan sholat. Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, itu salah satu pesan beliau itu as-sholat, as-sholat, as-sholat wa ma malakat aymanukum. Jadi beliau itu mikir umatnya terkait dengan bau rasul, sholat itu betul-betul dijaga. Kita tahu bahwa sholat itu adalah rukun Islam. Rukun Islam itu jumlahnya berapa? 5. Yang terakhir itu adalah haji. Tapi haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus ada istita'ah. Baik istita'ah maliyah, istita'ah badaniyah, dan istita'ah yang lain. Ya. Ada satu ilustrasi. Ini pernah saya sampaikan ketika ngaji dengan teman-teman yang di Kupang, yang di lokal timur. Ini Bapak. Orang yang ingin menjaga betul rukun Islamnya, keislamannya betul-betul dijaga, maka sendi-sendinya itu tidak boleh keropos. Rukun itu kan sudut, rukun itu kan sendi-sendinya. Karena kalau keropos, maka Islam ini rawan untuk jatuh. Pertama, saya ibaratkan ini dari kita kan ada 5, ya. Kalau ada orang yang ternyata sampai wafat, dia tidak dapat istiqomah, sehingga kalau tidak ada istiqomah maka hajinya menjadi tidak wajib. Tapi tidak wajibnya itu karena tidak adanya agama istiqomah tadi, karena agama istiqomah bukan dihilangkan sebagai rukun Islam. Tidak, haji tetap bagian dari rukun Islam. Itu kan banyak hadis riwayat yang menjelaskan bunyal Islam ala khamsin. Atau hadis tentang ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah tanya, akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman, dan seterusnya. Kalau orang memegang, diibaratkan botol ini adalah keislaman atau Islam, agama yang kita pegang. Kalau orang tidak haji, maka yang terlepas itu ibaratnya jadi kelingking. Agama sih kita pegang, kadang-kadang sih kita pegang. Kalau ada orang yang kemudian tidak melakukan puasa karena malas, karena ini konsekuensinya beda. Kalau ada orang yang tidak mau melakukan rukun Islam, tapi karena meyakini bahwa itu tidak wajib, ini yang bahaya. Tapi karena malas, akhirnya poso, terlepaslah jari yang ke ini. Ada orang tidak zakat, ya, zakat fitrah tidak mau, apalagi zakat mal, walaupun sudah mencapai haul, sudah mencapai nisab, kok tidak dilakukan? Dia terlepas, sehingga pegangannya tinggal 2. Ini bisa goyah. Makanya biar tidak goyah, kuatkan paling tidak 4 rukun ini. Kalau istiqomah itu belum muncul, tapi tetap harus diusahakan. Coba sekarang pertanyaannya, kalau sudah sholat ditinggalkan, apa yang terjadi? Lepaslah sholat itu. Maka kalau masa ganti, maka sholat itu disebut as-sholat unimaduddin. Nah begitu. Sholat itu adalah tiang. Nah saya ini ya apa cara ini agar sholat itu betul-betul bagus bagi kita. Kalau kita hanya melakukan
melakukan sholat yang menunaikan kewajiban lalu sudah beres lepas dari kewajiban, maka banyak yang bisa melakukan. Tapi ternyata sholat yang baik itu yang ada akarnya, ada dampaknya. Kalau kalian seorang siswa atau siswi, saya yakin kalau sholatnya baik, maka nanti akan berimbas pada belajarnya juga baik. Coba mas-mas ini, saya kira-kira sinone males. Pertanyaannya, sholatnya sesuai males. Saya tak dulu. Atau kayak sholat, tapi rasa di dalamnya itu baru bisa menjual. Ini tidak muncul akarnya. Kenapa? Karena sholat itu Rasulullah sendiri itu baru begini. Pertama tadi, kenapa kok sholat itu menjadi rukun yang paling terpenting? Karena kalau orang juga tidak sholat, itu terlepas keislamannya. Rasulullah itu setiap sahabat Bilal adzan, Rasulullah selalu bawa begini, arifni ya Bilal, arifni ya Bilal. Apa itu maksudnya? Wahai Bilal, istirahatkanlah aku. Kenapa? Karena ternyata ketika panggilan sholat itu berkumandang, disitulah Rasulullah merasa kangen dengan sholat. Karena di dalam sholat itu ada komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Qurratu aini apa ya? Qurratu aini itu merasa hatinya seperti itu di sholat. Kita tarik dari sejarah. Jangankan Rasulullah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ketika terjadi perang, lalu badannya atau tubuhnya itu terkena panah ya kan, panah itu ada busur panah, ada anak panah. Yang apa lagi ada panahnya. Sampai tahu bentuknya panah itu, depannya kan sedikitnya. Itu kalau dicabut, dan seperti orang kalau tusuk paku, kalau paku ketusuk dicabut masih lancar karena sama-sama lurusnya ujungnya dengan badannya itu. Kalau panah enggak, begitu ditarik mesti katut dengan apa badannya. Sahabat kalau kena panah pas perang, jangan dicabut dulu. Saya tak sholat dulu. Begitu sholat Allahu Akbar, dicabut anak panah itu, beliau tidak merasakan sakit sama sekali karena saking asyiknya berdialog dengan Tuhan. Itulah yang memunculkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah ini yang harus kita ambil hikmah, sehingga kita berusaha. Kalau revolusi langsung sudah diwali, kalau kecuali Allah takdirkan, Allah anugerahi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sejak bayi sudah ahli puasa, sejak bayi sudah jadi wali. Tapi yang keturunan sampai itu ya di rumah masih jadi wali. Ya, makanya harus diusahakan. Ya apa caranya cek sholat kita baik? Ada dua cara. Cara yang pertama, siapa yang sudah paham apa yang dibaca dalam sholat di antara kalian, sudah paham sama ini? Mulai dari Allahu Akbar, paham? Allahu Akbar, ya paham kan? Lalu mulai untuk doa kita, Kabir, Alhamdulillahi Kabir, Subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Habis itu baca Fatihah. Kita selama ini, saya sebutkan kita karena menjadi saya termasuk. Dan mungkin bapak ibu guru buat ini, berarti kecuali bapak ibu guru, karena saya masih masuk level ini. Itu kadang-kadang itu pokoknya muni, rukunnya wes muni, tapi tidak kita hayati. Mari secara kewajiban fikih beres. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Memang sebuah bangunan ibadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Ya, nah nanti yang pertama, kalau kita ingin sholat, maka pahamilah setiap ucapan yang kita baca dalam sholat kita. Kalau itu yang sampai lakukan, insya Allah tak kok berpikir sendirian. Kita karena tidak paham dengan yang kita baca, maka habis takbiratul ihram punya planning dalam benak kita dan hati kita. Mari mau aku tak apalagi harinya sudah hari Kamis, tapi yang sampai pondok besok Jumat saya keluar teman saya mau lihat ini tulisnya pada dalam sholat. Wong itu kok
Bagaimana agar sholat kita baik? Kata ulama sufi. Jadi kalau kita mengikuti kata beliau, tidak harus jadi sufi dulu. Yang penting diusahakan dulu, nanti lama-lama jadi sufi. Apa itu? Ketika setiap akan melaksanakan sholat, maka yang ada dalam benak kita mikirnya begini, ya Allah, jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Jangan-jangan setelah saya sholat ini saya tidak nonton dengan waktu sholat berikutnya. Maka dengan begitu orang pasti akan melakukan sholat yang baik. Ingat, karena kata tokoh sufi yang namanya Abu Bakar Asy'ibli, kata beliau begini, orang itu kalau ingin tahu harga dirinya di hadapan Allah, maka nilailah sendiri kualitas sholat kita. Bukan orang lain. Kalau orang lain juri itu kan praktek ibadah sholat dia bacaannya itu kan dohirnya saja. Yang bisa menilai sampai sendiri. Karena dalam surah Al-Qiyamah Allah menegaskan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Menungso paling ngerti awake dhewe walaupun dia mengemukakan 1001 alasan. Kamu begini, enggak saya enggak begitu begini padahal ini dia tahu. Karena satu-satunya organ yang ada dalam diri kita, baik yang secara fisik atau yang non fisik, yang tidak bisa berdusta itu adalah hati. Terus salah hati nggak sempurna. Sampai terlambat datang ke sekolah. Kamu datang terlambat, enggak kok saya terlambat ini saya. Padahal ngerti apa sih terlambat. Tapi ada alasan. Dan seterusnya. Ini terkait dengan sholat. Lalu kemudian, kalau kita sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang sholat yang kita lakukan, di sini nanti hal-hal yang lain akan menjadi baik. Termasuk dalam rangka kita menuntut ilmu. Orang yang sholatnya baik, maka nanti akarnya itu akan memunculkan karakter yang baik. Karakter yang baik itu akan membuka futuh, akan membuka hati kita mudah menerima ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaitannya. Makanya hari ini saya bawakan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Salah satu karya Fadhilul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab saya ini ada maknanya. Ini ada maknanya dulu. Karena kitab ini zaman saya pondok dulu. Dulu ngaji kitab ini ke Gus Sisom, Allahu yarham. Dan buku ini dulu harganya 2.300. Saya tulis di sini. Saya beli hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 1997. Saya ambil akor. Si buku ini sendiri. Tanggalnya, kita apa regane? Jualannya. Ya wes. Saya tidak akan mengupas lebih jauh karena nanti insya Allah tadi yang disampaikan Pak Budi hasil ngobrol-ngobrol dan mungkin insya Allah rutin mungkin tidak tahu nanti apa dengan murid atau guru-guru mawar nanti mawar itu bisa diatur. Itu kita akan kupas secara rinci. Nah ini saya akan kupas secara rinci ini hanya secara umum. Di kitab ini Fadhilul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberi judul Adabul Alim wal Muta'allim. Guru itu dibahasakan oleh beliau dengan al-alim. Apa al-alim? Apa sih artinya al-alim? Al-alim itu orang yang mengetahui. Karena guru itu belajarnya sudah lebih dulu dibanding muridnya, lalu dia punya kewajiban yang menyampaikan ke muridnya. Dan muridnya yang mencari pengetahuan itu disebut dengan muta'allim. Asalnya tidak tahu jadi tahu. Itu dengan wasilah guru. Ada dua orang yang saya berjasa dalam kehidupan kita. Yang pertama orang tua kita, yang kedua guru kita. Itu secara implisit, secara tersirat bisa sampai baca, kalian baca di awal turunnya wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mensifati dengan khalaq. Khalaq itu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi wasilah siapa kita hadir di pentas bumi
orang tua. Terus ayat berikutnya ada Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Siapa yang mengajar kita? Hakikatnya Allah, tapi melalui guru-guru kita. Makanya menghormati orang tua dan menghormati guru itu tidak bisa ditawar. Walaupun kita sudah jadi guru, guru kita tetap wakil. Memang ada murid yang dulu muridnya guru dan di sini sekarang jadi guru, maka jangan kemudian hanya gara-gara satu level sama-sama menjadi guru, maka kehormatan kita terhadap guru kita sudah biasa. Ini jangan sampai terjadi. Kan waktu ini dia ada guru-guru kita, lalu ada yang guru muridnya sekarang jadi guru, kan gitu. Tetap guru adalah guru. Lahan Rasul itu menekankan pentingnya itu, etika, pentingnya terkait dengan karakter. Maka kalau kita lihat di buku ini, pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengutip kutipan-kutipan ulama-ulama generasi salaf terkait motivasi, tapi lebih pada karakter. Karena kalau karakter yang terbentuk, maka ilmu akan mudah untuk masuk. Tapi kalau arek doang dan akhlaknya kalau gaul gue, itu ilmu angel dulu. Ini saya kutipkan salah satu. Waqala Uwain, Imam Al-Baghdadi, Uwain bin Ahmad Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Itu dikutip oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah kitab ini. Yang jelas Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat kita asal usul, tapi punya satu pesan yang tersirat. Apa nasihatnya? Ya bunayya, ij'al ilmaka milhan wa adabaka qiqan. Wahai anakku yang tersayang, jadikanlah ilmumu itu sebagai garam, sementara akhlakmu itu sebagai tepung. Ada yang pernah beli gorengan merek beci? Oke, kalau bahasa Malang beci, kalau di sini oke. Oke itu bahannya dari apa? Tepung. Nah, kalau gawe oke itu lebih banyak tepungnya apa garamnya? Lebih banyak tepungnya. Kalau sampai jualan oke lebih banyak garamnya daripada tepungnya. Jadinya apa? Terima kasih. Bukan tadi itu. Ini satu pesan. Ternyata ilmu itu ibarat garam yang bisa membumbui apa? Akhlak yang kalian miliki. Berarti akhlak dimensi akhlak itu harus jauh lebih banyak. Karena nanti ilmu itu akan bertambah seiring berjalannya waktu ketika sampai bisa memperbaiki akhlak sampai. Makanya doanya Rabbi zidni ilma. Sebaliknya orang ilmu yang mendalam tapi nggak punya unggah-ungguh, mohon maaf, di masyarakat tidak akan dilihat ada itu rusak jadi pinter, tapi kalau yang ngono kelakuannya, iya apa ya? Makanya ini menjadi yang kedua, bahwa Ibnu Mufahim. Ya. Oh, saya jadi ingat ini. Dalam bacaan yang lain, Imam Ruwaini ternyata pernah berusaha begini, tapi tidak diikuti oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Imam Uwain bin Ahmad Al-Baghdadi itu pernah berusaha begini. Anugerah suatu ilmu itu ada rumusnya. Ya, ini rumus kata ini, santai-santai ini. Tidak ada satupun orang tua, tidak ada satupun santri yang ketika belajar dan pondok lalu bercita-cita mudah-mudahan ilmu saya tidak bermanfaat. Dan kau bilang, pasti semuanya ingin ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaat itu bisa menjaga diri. Kalau ilmu yang tidak manfaat membahayakan diri yang orang memiliki ilmu itu. Apa kata Imam Ruwaini? Kuncinya itu 1N 5M. Ya. Ini 1N-nya yang laki-laki, 5M-nya urusan yang perempuan, karena urusan dengan MM-an. Karena setiap bulan datang M, 1M, 2M, 3M. M yang bulanan. Tapi kalau mas-masnya biasanya habis ngomong sesuatu dapat bayar 2M. Apa itu 2M? Makasih mas, nah 2M. Makasih mbak, 2M. Saya kembali ke rumusan. Apa itu kata Imam Ruwain? Kata Syekh Ruwain bin Ahmad Al-Baghdadi. Kuncinya itu ada 1N. N yang pertama itu apa? N yang satu itu apa? Dunia. Kalau rek
ceritanya. Arek sekolah, arek mondok, arek ngaji itu nyantai mau ilmu itu langsung bagus, mau budaya sesuai tani turun itu langsung iso kabeh. Mesti harus diusahakan secara kasbi, secara boleh diusahakan disundul dengan yang batin, doa guru, doa orang tua, doa sampai sendiri. Jangan sampai guru wis doakan, orang tua sudah doakan, sampai gak serius, gak mau doa, gak mau ibadah yang serius, gak terus. Jadi yang pertama itu niat. Kalau sudah niat mendaftar di madrasah salafiyah syafi'iyah, maka kalau diberi PR oleh gurunya itu dikerjakan. Jangan PR itu kemudian pagi jam pertama gopoh minjem punya temannya. Mana PR-nya? Saya belum selesai juga gopoh. Ini jelas niatnya dipertanyakan kayak gini. Kalau M-nya yang pertama, M yang satu ini sudah diperoleh, maka M yang 5 ini biasanya akan dapat dilaksanakan. Tapi kalau M yang satu ini menentukan kok tidak serius, maka M yang berikutnya nggak jalan. Ini kalau sampai ingin mendapatkan satu anugerah ilmu yang luar biasa yang bisa memberikan manfaat. Apa itu M yang 5 itu? M yang pertama. Jadi setelah lihat, maka M yang pertama itu memperhatikan. Memperhatikan. Jadi kalau ada guru menjelaskan, diperhatikan. Ojo ditinggal turu. Walaupun gurunya macam-macam, kadang-kadang ada yang muridnya tidur itu dibiarkan dudukkan kerumpun dan lain, diberikan kali-kali. Ada yang dibangunin, kan begitu. Makanya rumus M yang pertama ini memperhatikan. Kalau sampai sudah memperhatikan, maka nanti M yang kedua itu memahami. Artinya apa? Kalau memperhatikan, dia akan muncul pertanyaan kalau ada hal-hal yang tidak dipahami. Kalau tidak memperhatikan, tidak ada pertanyaan. Kenapa? Perhatikan aja enggak, apalagi paham. Makanya guru tanya, ada pertanyaan, tidak ada Pak. Ya sudah ganti saya yang nanya. Ditanya, apa tadi yang saya jelaskan ini? Manun, olah, wong itu kok. Ini nanti cara memperbaiki dari mana? Sholat. Bagaimana tadi? Sampai kalau belum bisa melakukan satu M 5M ini, maka yang harus dimulai dari mana? Sholatnya diperbaiki. Nanti akan bisa N plus 5M. M yang kedua, memahami. M yang ketiga, setelah memperhatikan, memahami, maka mengamalkan. Dan ilmu yang fardu kifayah itu adalah ilmu yang terkait langsung antara kita dengan Allah. Tentang ketauhidan, tentang bagaimana ubudiyah kita, ibadah kita, terkait dengan fikih. Dan nanti terus ke ilmu-ilmu yang lain. Jadi memperhatikan, memahami, terus apa? Ketiga, mengamalkan, terus yang keempat, menjaga. Karena setelah mengamalkan, itu bagaimana kita bisa menjaga secara kontinu, itu juga satu tantangan bagi kita. Dan yang terakhir, setelah empat hal itu dilakukan, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain atau menyebarluaskan. Itulah termasuk tugas guru-guru kita. Tapi menyebarluaskan pun tidak lepas dari yang sebelumnya. Karena guru itu juga tidak berhenti belajar. Karena guru yang berhenti belajar, maka sesungguhnya dia tidak ada perkembangan, tidak mengakui dirinya. Sehingga yang diajarkan monoton, tidak ada perkembangan. Padahal satu materi itu terkait dengan perkembangan masa zaman sekarang itu luar biasa perkembangannya. Jangan biarkan putra putri kita, anak-anak kita ini dia mencari sendiri tanpa ada pengarahan dari kita. Karena kalau mereka hanya mencari sendiri tidak diarahkan, ini yang berbahaya. Yang kadang-kadang mereka belum bisa filter apa yang ada di internet. Jadi tugas guru itu juga benar. Nah, saya kutip sedikit lagi. Saya tadi tidak lama-lama karena kalau sudah 10 menit lebih, 12 menit ya. Yang kedua, waqala Ibnu
duwe unggah-ungguh, ambil ono uang dapat tak pinter, tapi unggah-ungguhnya bagus walaupun sedikit. Maka kata Ibnu Mubarak, kami lebih membutuhkan yang adabnya sedikit, tapi Allah timbangannya kok pinter tapi kan beradab sama sekali. Nah ini susah. Makanya kalau kita lihat di dalam bab yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, itu beliau membagi kitab ini menjadi beberapa bab. Bab pertama itu tentang keutamaan ilmu. Lalu kemudian bab 1, 2, 3, dan 4 itu terkait dengan murid. Murid mulai dari etika terhadap dirinya sendiri, etika terhadap dunia, itu dibagi oleh 10 atau 13 dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada 3 bab bicara mengenai bagaimana karakter dan etika seorang guru. Dan ini sebenarnya semua saling melengkapi. Dan kalau saya amati, itu ternyata yang paling pertama ditekankan oleh Hadratus Syekh. Contohnya ketika beliau menyampaikan etika guru, itu beliau pertama menyampaikan muraqabah. Guru itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Berarti apa ini? Inilah yang akan memunculkan karakter. Nanti akan muncul karakter guru-guru yang luar biasa. Bagaimana dengan murid? Murid juga sama. Ternyata yang pertama itu beliau menyampaikan murid itu harus menghindari atau menghindarkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka disinilah ada titik temu bahwa spiritualitas yang kita bangun, ketakwaan yang kita bangun itu akan menghasilkan ilmu yang boleh jadi tidak pernah kita duga-duga. Itulah makna dari ayat alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Atau ada yang menafsirkan juga ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketakwaannya kita upgrade, maka disitulah Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari semakin paham dengan melakukan 5 yang tadi yang belum kita pelajari akan dibuka rahasia ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah itu yang diperoleh oleh siswa-siswi madrasah Salafiyah Syafi'iyah ini, maka generasi muda Islam yang meneladani akhlak Rasulullah SAW itu insya Allah akan dapat berkah. Jadi arahnya begitu. Jadi pertama mulainya dari mana? Latihan, perbaiki sholat kita. Jadi yang di pondok-pondok, di rumah-rumah, sampai baca buku tuntunan sholat yang tipis dan biasa itu. Sampai kan benar potongan maknanya. Oh artinya begini, begini. Ketika sholat diterapkan. Karena jangan hanya sampai berhenti memperhatikan, memahami, tapi tidak mengamalkan. Karena 5M tadi itu akan memunculkan satu hal yang luar biasa kalau itu betul-betul dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sudah cukup lama. Berapa menit tadi? Sudah 5 menit ya? Baru 8 menit. Oh, 8 menit. Ini kalau saya mau jamu, memang dewa itu. Malah habiannya. Situ. Ya kalau hanya dulu mendengarkan ya enak, tapi ya apa-apa. Kita saling jadi mohon maaf terkhusus pada para asatidz dan ustadzah. Saya mau sekali lagi saya bukan menggurui, tapi kita ya hanya sharing teman-teman. Dan untuk anak-anakku semuanya, para siswa, para siswi madrasah Salafiyah Syafi'iyah, tadi di awal saya sampaikan hikmah. Maka mulai hari ini kita harus sudah bisa memetik hikmah dengan melaksanakan dan berlatih secara terus-menerus. Mudah-mudahan sampai semua tumbuh menjadi generasi-generasi yang berkarakter unggul, berakhlakul karimah, yang betul-betul memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, dan Allah menganugerahkan keberkahan dalam kehidupan kalian semua dan dalam kehidupan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini instruksi dari MC diminta untuk kalian doa. Saya tadi sebenarnya mau doa, mau bagaimana mau proseskan, tapi kalau jajanya sudah habis, tidak jadi doa itu. Ya, mudah-mudahan harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah
والمؤسسين ومؤسسي هذه المؤسسة وهذه المدرسة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم يا الله، اللهم يا الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا ميسر يسر يا مهدي يقبل يا مسهل سهل سهل علينا من معصيه ذات بشرنا خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم انا نسالك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فارده الينا عند حاجتنا اليه. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا واهلنا واصحابنا وطلابنا وطالباتنا من اهل القران ومن اهل العلم واهل الخير واهل التقى ومن اهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا